Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita akan membahas tentang niat puasa Ramadan. Terkait dengan masalah niat ini, ada sebagian yang membaca nawaitu shauma ghadin an adai fardi ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Ada yang membaca nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Dari berbagai macam versi redaksi atau bacaan niat ini, saya ingin mencoba menyampaikan redaksi niat ini dari perspektif nahwunya dulu, dan nanti kita akan sampaikan dari perspektif fikihnya ya. Mengutip dari apa yang disampaikan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam kitabnya, yaitu kitab Kasyifatus Sajah ini, syarah daripada Safinatun Najah. Niat ini adalah merupakan rukun daripada puasa. Wa mahalluha al-qalbu wa la budda an yastahdira haqiqat as-shaumi allati hiya al-imsak 'anil muftiri jami'an nahari. Yakni tempatnya niat itu di dalam hati. Wa la budda, dan harus ayyastahdira haqiqat as-shaumi, yaitu menghadirkan, membayangkan di dalam pikiran kita, di dalam hati kita, yakni hakikatnya puasa. Apa sih hakikatnya puasa itu? Hakikat puasa yaitu adalah al-imsak 'anil muftiri jami'an nahar, yakni mencegah dari sesuatu yang membatalkan terhadap puasa di sepanjang hari itu. Misalnya makan, kita mencegah makan, minum, atau berkumpul dengan istri, dengan suami, itu adalah hakikatnya puasa. Kemudian terkait dengan niat ini, wa qallu niyah, paling sedikitnya niat yaitu nawaitu as-shauma ghadan min ramadhan, saya niat berpuasa besok di bulan Ramadan ini. Kemudian wa akmaluha, dan sempurnanya niat ayyakula nawaitu shauma ghadin an adai fardi ramadhani hadhihi sanati bi idafati ramadhana ila ismil isyarah. Artinya lafaz ramadhana ini diidhafahkan kepada isim isyarah yang berupa hadhihi. Kalau sudah ramadhana ini dimudhafkan, maka harus dibaca jer. Lah, tanda jernya adalah kasroh, yakni dibaca ramadhani. Nawaitu shauma ghadin an adai fardi ramadhani hadis sanati. Karena apa? Karena dari segi ilmu nahwu, ramadhana ini adalah merupakan isim ghairu munsharif, yakni isim yang tidak bisa menerima tanwin. Isim yang tidak bisa menerima tanwin. Tanda ghairu munsharifnya adalah illat yang berupa alif dan nun, tambahan alif dan nun. Maka isim ghairu munsharif ini statusnya, jika dalam keadaan menjadi
mudhaf ilaih atau dalam keadaan khafat ya, maka tanda jernya adalah fathah, yakni dibaca nasab. Tapi jika isim ghair munsharif ini dimudhafkan dan kemasukan alif dan lam, maka tanda jernya kasroh, yakni dibaca Ramadhani, fardi Ramadhani, sebagaimana disampaikan di dalam Alfiyah, wa jurra bil fathati ma la yansharif ma lam yudhaf aw yaquba da al radif. Jika isim ghair munsharif itu dimudhafkan atau kemasukan al, maka tanda jernya tetap memakai kasroh. Jadi syaratnya Ramadhanah ini dibaca jer jika dimudhafkan. Nah, sedangkan di sini katanya Syekh Nawawi ini biidhafati Ramadhanah ila ismi isyarah, yakni lafaz Ramadhanah ini dimudhafkan kepada isim isyarah yang berupa hadihi. Artinya kalau sudah dimudhafkan kepada isim isyarah, maka harus dibaca jer karena menjadi mudhaf daripada isim isyarah. Jadi status Ramadhanah ini menjadi mudhaf dan sekaligus menjadi mudhaf ilaih daripada fardhi. Lafaz fardhi menjadi mudhaf ilaih daripada adai. Sedangkan adai statusnya majrur daripada an karena kemasukan huruf jar berupa an, sehingga adai dibaca kasroh. Nah, sedangkan fardhi dibaca kasroh karena menjadi mudhaf ilaih daripada adai. Lah kemudian Ramadhanah menjadi mudhaf ilaih daripada fardhi. Nah, sehingga kalau sudah menjadi mudhaf ilaih atau dimudhafkan kepada hadihi isim isyarah, maka status bacaannya menjadi kasroh. Jadi Ramadhanah ini mempunyai dua kedudukan, menjadi mudhaf ilaih dan menjadi mudhaf ilaih daripada lafaz fardhi, menjadi mudhaf daripada isim isyarah, sehingga bacaannya tetap dibaca khafat dengan tanda kasroh. Jernya tetap memakai kasroh. Karena apa? Karena diidhafahkan. Sehingga kalau dibaca nawaitu shauma ghadin an adai fardi syahri atau fardi ramadhani hadhis sanati. Dan sekarang bagaimana kalau dibaca fathah Ramadhanah? Boleh saja. Akan tetapi sampai di Ramadhanah ini tidak dimudhafkan kepada isim isyarah, sehingga dibaca Ramadhanah. Status Ramadhanah ini menjadi mudhaf ilaih daripada fardhi, tapi karena mudhaf ilaih itu harus dibaca kasroh, tetap dengan tanda fathah. Kalau sudah dengan tanda fathah berarti dibaca fathah. Lah kalau dibaca fathah otomatis hadis sanati ini karena as-sanata itu merupakan dhorof zaman, kalimat yang menunjukkan tanda waktu ya terhadap Ramadan itu, maka kalau Ramadhanah dibaca fathah otomatis hadis sanati juga dibaca fathah, yakni hadis sanata. Isim isyarahnya tidak menjadi mudhaf ilaih daripada Ramadhanah, berarti harus dibaca nasab juga. Contohnya misalnya nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanata, maka hadis sanata juga dibaca nasab. Maka kedua-duanya ini boleh. Bagaimana puasanya, status puasanya kalau orang itu membaca niat semacam itu? Artinya dibaca nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati, yakni dibaca nasab Ramadhanahnya
maka boleh-boleh saja, sah-sah saja. Puasanya sah-sah saja. Sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Ibrahim Al-Bajuri ini di dalam kitab syarahnya Taqrib ini, walau akala aw syariba khaufan minal ju'i awil 'atsyi naharan aw imtana'a minal akli awis syurbi awil jima'i khaufa tulu'il fajri fa in khadara bi balihi as-sawmi bis sifatil lati yushtaratu at-ta'rid laha kafa dhalik fi niyyah. Kenapa? Lidadhammanihi qasdas sawmi wa huwa haqiqatun niyyah. Jadi kata beliau, misalnya ada orang makan minum pada waktu malam ketika sahur itu, hanya makan minum karena takut besok lapar. Dia tidak membaca niat. Artinya tidak membaca nawaitu shauma ghadin seperti itu. Hanya makan saja karena takut besok lapar. Maka hal seperti itu, walaupun makan saja tanpa ada niat, tapi di dalam hatinya ada khotor, kertak untuk betul-betul melaksanakan puasa sebagaimana mestinya, maka itu sah-sah saja, cukup, katanya Syekh Ibrahim Al-Bajuri ini. Cukup, hanya ada kertak saja besok untuk melaksanakan puasa. Karena apa? Lidadhammanihi qasdas shaum. Karena mengumpulkan niat shaum. Artinya betul-betul ingin di dalam hatinya besok puasa yang sesungguhnya. Nah, ini merupakan hakikat daripada niat. Jadi bagi kaum muslimin wal muslimat, jika karena membaca lafaz niat itu keliru misalnya dalam segi nahwunya, maka enggak usah khawatir, puasanya tetap sah-sah saja, asalkan di dalam hatinya itu ada kertak mau berpuasa. Batas niat adalah baina ghurubis syamsi ila tulu'il fajri, antara tenggelamnya matahari yakni waktu maghrib sampai keluarnya fajar shadiq pada waktu subuh. Jadi ini batasnya niat. Maka jika niatnya setelah sholat maghrib misalnya niat, atau setelah sholat tarawih, atau kapanpun saja ketika malam itu antara maghrib dengan subuh, sebelum adzan subuh ya, setelah sholat maghrib atau setelah adzan maghrib dengan sebelum adzan subuh, maka sah, niatnya cukup, niatnya sah, dan puasanya tentu sah. Tidak harus menunggu setelah sholat tarawih niat itu. Tapi kebanyakan masyarakat atau kaum muslimin, kita membaca niat bersama-sama di setelah sholat tarawih. Boleh, dimanapun boleh. Karena syarat daripada niat pada waktu bulan puasa Ramadan khususnya ya, puasa Ramadan, syaratnya niat itu harus tabyid. Artinya menaruh atau membaca niat ketika malam. Malam itu batasnya mulai dari setelah adzan maghrib sampai sebelum adzan subuh. Maka katanya Rasulullah, man lam yabit as-siyam qabla al-fajri fala siyamalah. Katanya Rasulullah, jika ada orang itu tidak niat ketika malam setelah maghrib, di antara setelah maghrib dan sebelum adzan subuh, maka fala siyamalah, artinya orang itu puasanya tidak sah, tidak ada gunanya. Karena apa? Karena niat itu merupakan rukun daripada puasa itu sendiri. Nah, sekarang bagaimana jika ada orang misalnya melakukan sholat, lah di tengah-tengah sholat orang tersebut niat di dalam hatinya, maka niatnya sah, cukup, katanya Syekh Nawawi Al-Bantani. Nah, sebagaimana di dalam kitab Kasifatus Saja ini dikatakan, lau nawa as-sauma biqalbi fi athna'i shalah sahhat niyatuhu. Jika ada seseorang niat ketika
di tengah-tengah sholat niat puasa, di tengah-tengah sholat tarawih misalnya, atau sholat isya, atau sholat tahajud atau sholat apa misalnya, sholat maghrib, maka niatnya cukup. Kalau sudah cukup niatnya, otomatis puasanya sah. Jadi sekali lagi saya sampaikan kepada kaum muslimin, tidak perlu ragu dan tidak perlu bingung sah apa tidak puasanya jika orang melafalkan niat itu dibaca Ramadhana atau dibaca Ramadhani misalnya, atau dibaca Ramadhana dengan berbagai macam redaksi itu. Syekh Ibrahim Al-Bajuri menyampaikan sah asalkan di dalam hatinya tetap ada khotor atau ada niat atau kertak untuk betul-betul besok melaksanakan puasa sebagaimana mestinya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.